teman-teman, kembali lagi dengan saya Maria Silviana Selan, NPM 33200003. Nah, di video kali ini kita akan membahas masih tentang metodologi penelitian biologi, di mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian biologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam penelitian, di mana ada beberapa item yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada kebenaran dan pendekatannya, yang kedua ada pengertian penelitian, yang ketiga ada sikap, cara, dan pola berpikir peneliti, yang keempat ada tujuan penelitian, ada fungsi penelitian, ada unsur-unsur dalam penelitian, dan juga ragam dan jenis dalam sebuah penelitian. Kita lihat yang pertama itu tentang kebenaran dan pendekatannya. Nah, kebenaran dapat didekati melalui penalaran, penyelidikan ilmiah, dan pengalaman sesuai dengan posisi setiap individu. Tingkat kebenaran yang didekati manusia akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengalaman yang dilalui, pengetahuan yang dimiliki, maupun kemampuan dalam memecahkan dan mencari solusi dari suatu masalah dengan mempertimbangkan kekompleksitasan masalah yang ditemui. Nah, untuk itu, bagaimana cara manusia untuk memperoleh jawaban atau kebenaran tersebut? Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh manusia, yaitu yang pertama ada pendekatan non-ilmiah. Nah, pendekatan non-ilmiah ini atau biasa disebut dengan pendekatan tradisional, di mana pendekatan ini dilakukan oleh orang zaman dahulu saat terjadi permasalahan yang terjadi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kebenaran antara lain mengikuti pendapat otoritas ilmiah, akal sehat, instansi, kebetulan prasangka, coba-coba pengalaman, dan pikir kritis. Yang kedua itu ada pendekatan ilmiah, di mana pendekatan ilmiah ini juga biasa disebut dengan pendekatan modern. Nah, pendekatan modern ini dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kebenaran dengan rasional dan empiris serta dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ilmiah ini didukung dengan langkah-langkah yang sistematis yang dikembangkan dengan 3 pola berpikir, yaitu deduktif, induktif, dan gabungan. Yang berikut itu kita lihat tentang pengertian penelitian. Nah, penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, yang berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi research itu mencari kembali pengetahuan. Nah, peneliti yang menggunakan metode ilmiah disebut peneliti ilmiah. Tujuan penelitian adalah untuk merubah konsep atau kesimpulan yang telah diterima secara umum atau merubah pendapat dengan aplikasi baru. Nah, pendapat ini menurut Scioto dan Sudik pada tahun 2015 P.4. Nah, penelitian dikatakan sebagai kegiatan ilmiah adalah karena menggunakan aspek teori dan ilmu pengetahuan menurut Setiawan 2010 P.4. Nah, kita lihat yang berikut itu sikap, cara, dan pola pikir peneliti. Nah, yang pertama itu kita lihat sikap. Sikap itu ada objektif, kompeten, dan faktual. Pola pikir itu ada deduksi dan induksi, dan yang terakhir itu cara berpikir ada skeptis, analisis, dan kritis. Nah, kita lihat yang pertama itu sikap dari seorang peneliti itu yang pertama ada objektif, di mana objektif itu merupakan sikap yang dapat membedakan antara fakta dan opini. Yang kedua itu kompeten. Kompeten itu merupakan kegiatan yang mampu mengadakan penelitian berdasarkan teknik dan metode tertentu. Sedangkan faktual itu merupakan sikap yang bekerja yang berlandaskan pada fakta yang didapat, bukan anggapan atau harapan. Nah, yang berikut cara berpikir dari seorang peneliti itu yang pertama ada skeptis, di mana skeptis itu merupakan cara berpikir seorang peneliti untuk selalu mempertanyakan sumber, fakta, dan bukti serta tidak mudah percaya terhadap suatu kesimpulan. Yang berikut itu ada analisis, di mana analisis itu merupakan cara berpikir seorang peneliti yang selalu menganalisis permasalahan, persoalan, atau pernyataan. Dan yang ketiga ada kritis, di mana kritis itu merupakan cara berpikir seorang peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir berdasarkan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu kita lihat
bagaimana pola berpikir dari seorang peneliti. Yang pertama itu ada deduksi. Nah, deduksi ini merupakan suatu pola berpikir seorang peneliti yang menggunakan premis khusus atau suatu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Artinya ada gerakan berpikir dari umum ke khusus. Yang kedua itu ada induksi. Nah, induksi adalah kebalikan dari deduksi, di mana induksi itu merupakan suatu pola berpikir seorang peneliti yang menggunakan premis-premis khusus yang bergerak ke arah premis umum atau suatu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum. Nah, kita lihat yang berikut itu tujuan dari penelitian. Nah, tujuan penelitian merupakan paparan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, di mana tujuan penelitian akan berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dan jawaban dalam sebuah penelitian. Dalam beberapa penelitian, tujuan penelitian merupakan pengulangan dari rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pertanyaan, tetapi akan terlihat berbeda bila dalam penelitian yang relatif kompleks karena akan secara tegas menunjukkan arah dari penelitian. Nah, pernyataan ini menurut Sitoyo dan Sodik pada tahun 2015. Nah, dalam penelitian itu dalam tujuan penelitian ini terdapat usaha yang membatasi, terdapat beberapa macam usaha yang untuk membatasi dari tujuan penelitian ini. Yang pertama itu eksplorasi, di mana eksplorasi adalah penelitian yang bertujuan untuk memuaskan keinginan tahuan peneliti, menguji kelayakan dan mengembangkan suatu metode. Yang kedua, ada deskripsi. Deskripsi itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan rinci dan detail. Yang berikut itu ada prediksi, di mana prediksi adalah penelitian yang bertujuan untuk memprediksi atau memspekulasi tentang sesuatu. Misalnya, prediksi dalam penerimaan siswa baru menggunakan skor tertentu. Yang terakhir itu ada eksplanasi, di mana eksplanasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Yang berikut kita lihat tentang fungsi dari penelitian. Nah, secara umum fungsi dari penelitian itu ada 5, yaitu yang pertama, menjelaskan data atau fenomena, latar belakang atau kondisi, sebab musabab atau peristiwa atau kejadian. Yang kedua itu mendeskripsikan, menjabarkan, dan memberikan informasi atau data. Yang ketiga itu memprediksi, meramal, memproyeksi, dan mengestimasi suatu kejadian atau peristiwa yang akan atau mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan diketahui. Yang keempat, ada mengendalikan dan mengamankan gejala-gejala maupun peristiwa yang akan terjadi. Dan yang terakhir, membuat dan menyusun teori-teori tertentu. Nah, teman-teman, yang berikut itu kita lihat tentang unsur-unsur dalam penelitian. Nah, unsur-unsur yang ada dalam penelitian itu yang pertama ada konsep, di mana konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena alam atau sosial secara abstrak. Yang kedua, proposisi, di mana proposisi adalah suatu pernyataan sifat dari suatu realita yang layak yang diuji kebenarannya. Yang ketiga ada teori. Teori merupakan rangkaian dari suatu atau beberapa proposisi yang bersifat logis. Yang keempat, variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki nilai bervariasi. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan. Dan yang keenam itu ada definisi operasional, di mana definisi operasional merupakan petunjuk untuk mengukur suatu variabel. Nah, kita lihat yang berikut itu tentang ragam dan jenis penelitian. Nah, peneliti ditinjau dari ragam dan jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, penelitian dapat berupa penelitian kualitatif, yaitu datanya berupa huruf-huruf, dan penelitian kuantitatif, yaitu datanya berupa angka-angka. Yang kedua itu berdasarkan pendekatannya itu ada 2, yaitu yang pertama pendekatan longitudinal atau bujur, yaitu penelitian tentang perkembangan sesuatu berdasarkan periode waktu, tahapan penelitian, dan perkembangan yang panjang. Yang kedua itu ada pendekatan cross section, yaitu pendekatan
tentang perkembangan dalam satu periode waktu, tahapan tertentu. Yang ketiga, berdasarkan tujuan itu, peneliti dapat berupa penelitian eksplanatif, pengembangan, dan verifikasi. Yang keempat, berdasarkan tempat, penelitian dapat berupa penelitian laboratorium, perpustakaan atau pustaka, dan lapangan. Hampir semua jenis penelitian merupakan studi pustaka, walaupun banyak orang membedakan antara studi kepustakaan dan lapangan, tetapi keduanya tetap membutuhkan penelusuran pustaka. Yang berikut itu, yang terakhir, berdasarkan bidang ilmu, yaitu penelitian berdasarkan bidang ilmu ini ada banyak, yaitu antara lain kedokteran, ruang angkasa, pendidikan perbankan, pendidikan biologi, pendidikan matematika, ekonomi, teknik, dan lain sebagainya.